adalah lulusan dari IT Marnat tahun 2016 ya. Dan sebelumnya Sorry, dari 2013. Oh, lulusannya tapi angkatan lulusannya itu. lulusan 2016. Dan sebelumnya pernah bekerja di PT Intersolusi Teknologi Asia Ya, sebagai Chief betul. Design Officer dan sekarang menjadi Chief Information Officer di aha.id ya. Ya, betul. Oke, informasi buat teman-teman yang mau tanya-tanya, mau berdiskusi mengenai topik kita kali ini, dan juga mungkin mau tahu tentang apa itu AHID, dan juga gimana sih Chief Information Officer itu tuh kerjanya kayak gimana gitu. Kamu bisa langsung masuk ke philoid.id/room. Di situ ada room untuk kita berdiskusi tentang topik kita kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke room itu bakal kita prioritasin untuk ditanyakan ke narasumbernya. Dan kalau misalnya waktunya masih sempat, kalau mau nanya di Google Meet ini, di chatnya juga boleh, tapi kita prioritasin dulu untuk yang di Philoid Room-nya. Oke, silakan untuk Yoses mulai presentasinya, perkenalan diri, terus AHID itu apa, terus gimana sih, gimana waktu AHID ini melalui masa-masa krisis seperti ini. Silakan. Oke, sebentar ya saya share dulu. Oke, selamat sore ya semuanya ya, Peter. Saya kenalan dulu ya. Saya Yoses Pradipta, Yoses Aditya Pradipta lebih lengkapnya. Saya ini Chief Information dari AHL.id dan juga CTO ya, merangkap ya. Oke, uh, saya akan bawain materi nih, judulnya Startup Principle sesuai dengan tema dari webinar ya, gimana startup-startup itu ngelewatin pandemi ya, atau masa-masa sulit gitu. Saya ambil materi ini karena saya yakin startup itu kalau lagi masa sulit itu yang dites itu fondasi-fondasinya ya, prinsipal-prinsipal mereka gitu. Jadi saya akan jelasin gimana cara membuat dan mempertahankan startup yang baik gitu, gimana sesuai pengalaman saya yang saya kasih case study dari perusahaan saya sendiri ya, dan ada perusahaan orang lain juga gitu. Oke, tapi nih sebelumnya nih, sebelum lanjut ke chapter-chapter 1, 2, 3, dan 4, saya mau ngasih pre-chapter dulu ya. Pre-chapter itu isinya tentang kenapa ya kita mesti startup gitu. Kenapanya itu, reasonnya kalian tuh kenapa gitu. Karena ini connect banget nih sama masa-masa sulit nanti gitu. Kalau reason kalian kurang kuat, biasanya mindset atau psikologinya udah mulai down, startup itu biasanya bisa down. Apalagi kalau kalian berada di posisi founder ya. Oke, sekarang mau nanya dulu nih, kira-kira nanya sama diri sendiri aja, nggak usah dijawab di sini. Kira-kira kenapa sih mesti starting startup ya? In the first place, kenapa kalian mau starting usaha gitu? Kalau cuma ikutin tren, atau cuma dikasih tahu orang tua, atau cuma pengen ngubah lingkungan sekitar mungkin, atau punya ide baik, atau cuma ego, atau cuma punya pengen pengen ini ya, pengen pengen kelihatan wah gitu, pengen uang gitu. Yang paling banyak sih uang ya menurut saya, karena beberapa startup teman saya itu ada yang stagnan atau bahkan fail. Saya juga punya perusahaan yang fail ya, karena emang tujuannya uang gitu. Sampai saya udah baca beberapa buku kalau itu tuh salah gitu, karena kalau emang beneran pengennya uang doang itu pressure-nya gak worth it gitu. Mending jadi investor aja sekalian kalau kata saya ya, karena kerjanya itu untuk jadi pengusaha atau entrepreneur itu waktu ya, udah gak kenal waktu ya, bisa 7 sampai 7 hari, 24 jam gitu. Kalau juga masih kurang oke sama title yang saya kasih tahu investor tadi ya, kalau ini tujuannya uang doang ya, cobain kerja sama orang aja atau freelancing dulu gitu. Karena kalau kalian juga lagi, sorry ya, ada financial struggle to starting startup, itu takutnya kalian pressure-nya bukan dari market atau dari ide dan lain-lain, tapi pressure-nya dari kekurangan financial juga, itu bahaya banget gitu. Kalau kata saya untuk starting startup, kalian harus punya backup at least buat diri sendiri gitu. Bukan buat modal usaha juga, modal usaha bisa dicari, bisa dikumpulin, tapi at least kebutuhan personal sendiri itu tercapai gitu. Karena kalau kalian cuma uang doang dan nggak passion tentang problem dan solusi kalian, dan gak ada goals yang clear, itu biasanya bisa burn out di waktu-waktu tertentu gitu. Oke, kalau kalian reasonnya cukup strong, baru bisa nge-bear ini nih, nge-handle obstacle-obstacle ini ya, ada 7 hari 24 jam lah, harian harus bisa pajak, harus bisa digital marketing ya kalau ada websitenya, terus dan lain-lain gitu, banyak ketidakpastian, terus ada ya mungkin nggak akan dapat income ya, ready untuk nggak dapat income untuk beberapa bulan, tahunan, nggak ada temen juga biasanya karena kalian sibuk sama usaha sendiri, pressure-nya banyak dan harus siap gagal gitu, karena kalau kalian belum siap gagal,
dan nanti gagal, biasanya udah nggak mau start lagi gitu. Jadi harus ready sama itu semua ya. Sama saya juga mau share juga nih kenapa reason saya starting gitu. Karena nggak adil ya kalau saya cuma ngasih tahu doang. Oh sorry, by the way, ada buku ya yang saya rekomen ya buat kalian baca ya, buat dari Simon itu Start with Why. Itu bagus banget sih buat fondasi startup itu why-nya tuh strong-nya ada di mana dan kenapa mesti why gitu. Nggak what atau apa gitu. Ini reason saya. Saya bagi beberapa goal saya jadi do, be, dan have. Do itu melakukan, be itu menjadi, dan have itu materialistik atau mempunyai gitu. Ini goals saya nggak bisa share, tapi salah satu reason saya adalah goals-goals ini gitu yang besar dan saya pengen achieve itu dalam skala jutaan orang itu nggak bisa kalau ada time restriction dan scale work-nya itu kecil gitu. Dan saya juga nggak nyaranin ya untuk depend 100% income-nya dari startup. Ini saya bilang tadi financialnya kalau terlalu diandalkan dan gagal kalian tuh bisa burn out lah di tertentu gitu. Saya nggak 100% juga menghabiskan waktu di startup. Saya ada equity fund sendiri. Jadi investor saya bilang tadi investor kan itu juga bisa disambilkan gitu kerja sama orang plus investor, kerja sama usaha plus investor gitu. Ya investor tuh literally kalian bisa beli invest di perusahaan-perusahaan kecil gitu. Oke nanti ya financial development itu another topic. Kita fokus dulu ya. Kita mulai dari chapter 1 dulu nih. Saya mulai dari market sama business model research ya. Yang paling penting market research sih lebih tepatnya. Jadi gini, pertama-tama ya saya mau kasih tahu dulu kalau kalian yang punya ide dan knowledge, kalau kalian nggak eksekusi ya, ini saya bold ya, kalau nggak dieksekusi itu nggak ada apa-apanya. Ide itu nggak ada apa-apanya sampai dilakukan dan knowledge itu cuma potential power. Kalau mau lebih detail tentang potential power, tentang knowledge ada cuma potential power itu, baca di buku ini ya, Napoleon Hill ya, ini buku tahun 1937 kalau nggak salah ya. Itu buku jadulnya klasik banget, cuman masih bagus sampai sekarang, jadi saya rekomen buat baca gitu. Intinya, kalau ada ide dan cuma knowledge doang dan nggak dilakuin, cuma baca buku doang atau cuma ikut-ikut seminar doang, sorry ya seminar-seminar kayak gini, tapi kalian nggak pernah ngelakuin, nggak akan ada manfaatnya. Oke, jadi gimana kalau mau mulai pertama? Nih, saya kasih tahu dulu ya, kalau mau mulai dari awal dari bisnis model atau gimana ya starting pertama gitu, jangan mulai dari solusi dulu ya, harus mulai dari problemnya dulu. Saya kasih tanda passion bias di sini adalah biasanya orang ngomongnya gini, saya suka ini, saya mau bisnis ini gitu, tanpa research market ternyata nggak ada problem di apa yang kalian suka gitu. Kalau kalian suka desain tapi nggak ada problem yang bisa kalian desain di sekitar kalian dan kalian maksain bikin startup di desain tanpa pandemi juga kalian bisa collapse gitu. Jadi reasonnya itu harus correlated banget dengan problem gitu. Jadi start dulu sama problemnya, baru kalian cari solusinya, baru ditimbang-timbang dulu tuh mana ya solusi-solusi yang kalian suka gitu. Market tuh nggak terlalu peduli sama apa yang kita suka. Mereka cuma peduli apa yang masalah yang bisa yang kita bisa solve gitu. Oke, saya mau kasih tahu nih contoh dari yang problem-problem tadi ya, dan buku juga scaling ya. Oh ya, ini by the way scaling saya kasih tahu kalau kalian solve suatu problem dan berhasil gitu, tapi kalian nggak pernah scale itu bahaya juga karena kalau kalian nggak pernah scale itu rewardnya pasti kecil, apalagi kalau cuma di satu kota ya, kayak kalian pernah nggak sih lihat toko yang udah 20 tahun di situ ya, tapi nggak pernah bangkrut, tapi di situ terus gitu nggak pernah buka cabang, nggak punya ini. Nah itu ada masalah sama sistem mereka dan mereka nggak scaling gitu. Ujung-ujungnya capek, malah lebih worth it kalau kalian mending sama orang gitu, profesional beneran gitu. Ya, oke itu untuk scaling. Sekarang ke reason ya, atau problem-problem kecil yang ada di sekitar kita ini dari Instagram ya. Kevin ini salah satu co-founder dari Instagram. Dia itu, ini story-nya saya simplified banget, tapi intinya dia itu lagi jalan-jalan sama partnernya, dan dia nanya gitu ke partnernya, apa yang ada di, problem apa sih sebenarnya yang ada di foto sharing app sekarang gitu, atau ada problem apa di foto-fotoan ini. Cuman jawab pertanyaannya simpel dan jawabannya juga simpel dari pasangannya itu, dia itu nggak terlalu confident dengan fotonya dia gitu. Jadi Kevin itu putar otak gimana dia bikin filter gitu ya, itu makanya jadi sekarang back filter ya di IG ya, back filter ya simply kayak gitu. Mereka dia kembangin idenya 8 bulan kemudian Instagram itu ada di market gitu. Dan Instagram itu bukan by the way bukan foto sharing pertama ya yang ada di market. Jadi sesimpel itu bisa jalan gitu. Kalau kita emang aware sama problem-problem yang ada di sekitar kita. Gitu. Oke, lanjut ke kalau udah nemu problemnya gimana nih mau bikin solusinya. Nah,
saya rekomen dulu ya, sebelumnya ada namanya Lean Startup dari Eric nih, dia ada sesuatu yang dia sebut MVP ya, Minimum Viable Product. Basically itu prototype yang bisa di launching ke market, tapi nggak terlalu mahal, nggak terlalu lama developnya, tapi beneran solve gitu. Karena kalau solusi dari kalian, ini sebelumnya research dulu ya, problem dan solusinya, terus kalian bikin prototype-nya. Kalau solusinya atau prototype-nya terlalu lama dibikin, setahun gitu misalnya, atau terlalu mahal dibikin, terlalu sewa developer terlalu mahal, itu nggak baik sih kalau kata saya. Karena resource kalian bakalan habis di sana. Gitu. Itu saya nggak rekomend banget. Jadi minimum viable product aja, yang penting nge-solve market secara skala kecil. Gitu. Kalau kalian udah market skala kecil, habis itu ada feedback dari customer kalian, dan iterasi terus ya, repeat terus, sampai mungkin 3 kali atau 4 kali. Kalau solusinya benar-benar solve dalam skala kecil, saya ngomong skala kecil itu mungkin kota ya, kota atau beberapa radius lah ya, itu baru startup namanya. Karena kalau cuma ide doang, terus bikin CV, saya nggak bisa bilang itu startup, karena kalian nggak ada beneran solve apapun gitu. Jadi harus benar-benar solve something di startup kalian, baru itu bisa dibilang startup. Gitu. Nah kalau udah beneran solve something, datanya kuat, kalian bisa cari investor dengan mudahnya. Oke, sekarang lanjut nih ke chapter 2. Kalau problem udah ketemu, solusinya udah ketemu, sekarang gimana cara bikin solusi yang baik gitu, yang beda dari yang lain. Pertama saya mau kasih tahu dulu kalau harus punya edge. Edge itu simply cuman kayak kelebihan ya, kelebihan dari suatu bisnis model kalian gitu. Di buku Zero to One ya, Peter Thiel ya, salah satu CEO dari PayPal, itu dia masih tahu di buku ini kalau nge-copy bisnis model 100% itu kacau banget. Dan sedihnya lagi, kadang ada yang nggak nyadar kalau dia tuh bisnis modelnya sama gitu. Jadi harus di research lagi, saya ngomong research berkali-kali karena itu penting banget. Research dulu bisnis model kalian, ada yang sama atau enggak, kalian pertama atau bukan, dan kelebihan kalian itu apa gitu. Ini edge itu bisa macam-macam ya, bisa timing, bisa knowledge, bisa koneksi, apapun lah. Saya kasih contoh ya, edge yang salah satu yang udah praktisi ya, itu namanya dari Zara ya, brand fashion. Itu namanya edge itu fast fashion. Fast fashion itu dia bikin tren atau mengikuti tren cepat banget, seminggu bisa 2 kali dia ganti outletnya. Dan ini nggak mudah ya dilakukan ya, karena distribusi dia udah sampai puluhan negara atau ya multiple negara lah ya, itu nggak mudah gitu buat saya untuk pikirin gitu ya, karena saya udah beneran datang ke toko outlet mereka sendiri ya, memang mereka update terus tiap minggu gitu, selalu ada barang baru dan stoknya itu selalu low karena mungkin bisa diputar kali ya, dan selalu low. Dan itu ya menurut saya salah satu fast fashion salah satu edge yang baik tuh yang Zara lakuin gitu. Ini spekulasi saya karena Zara itu emang nggak mungkin share kelebihan bisnis model mereka gitu ya, itu saya lihat dari kelebihan Zara dari yang lain gitu. Dan kalau udah jalan startupnya dan kalian udah punya edge-nya, bukan berarti berhenti gitu, mungkin di maintain edge-nya, ditambahkan atau dikurangin gitu. Ada natural ya, ada natural edge ya, kayak monopoli sama market capitalization, itu bakalan terjadi di perusahaan kalian kalau kalian emang doing really well untuk jangka panjang gitu. Kayak monopoli itu besar banget ya, kayak Google tuh, salah satu edge-nya adalah monopoli di search engine gitu. Dan harus unik ya, dan susah direplika. Kalau gampang banget, saya nggak yakin bisa tahan lama gitu. Oke, ini sedikit off topic ya, tapi saya pengen banget taruh di slide-nya namanya outsourcing. Outsourcing ini unik nih ya, karena beberapa perusahaan bahkan ada bidang sendiri yang namanya outsourcing, gitu, khusus buat outsourcing orang. Ini tuh agak unik, karena menurut saya penting, tapi jangan sampai salah, karena gini, kalau misalnya bisnis kalian e-commerce, website itu penting, ya jelas dong e-commerce tuh website depan itu penting, atau mobile app-nya itu penting banget, tapi itu tuh harus di-develop dengan bukan saya ngomong resource ya, di-develop dengan resource yang baik gitu. Yang baik tuh berarti kompeten dan harganya baik gitu. Kalau emang sorry ya, founder dan founder-foundernya yang lain nggak ada yang bisa ngoding, dan kalau ngoding pun jelek, dan ini penting banget website, jadi jangan dipaksain kalau kata saya. Mending outsource, tapi harga yang baik gitu. Jangan sampai kalian belajar dari nol untuk belajar ngoding ya, misalnya nggak bisa ngoding tapi belajar ngoding, kelamaan gitu waktunya. Ingat ya, tadi yang MVP ya, itu terlalu lama di develop pun nggak baik gitu, karena maintain-nya pun bakalan sulit gitu. Kalau kalian nggak bisa develop, nggak bisa maintain dan develop dengan cepat dan baik tentunya ya. Lebih baik lagi sih sebenarnya kalau ada founder yang jago ngoding ya itu oke juga. Mungkin cari co-founder yang bisa develop sesuatu yang penting itu oke banget. Karena waktu itu inilah penting banget dalam dunia usaha ya. Saya nggak ngomong bukan berarti kalian harus nggak tahu tentang teknologi di dunia web. Kalau kalian nggak bisa ngoding, kalian bisa belajar sambil lagi develop gitu. Saya yakin bisa kayak gitu.
gitu kok, karena saya lakuin itu gitu. Oke, sekarang lanjut nih ya ke chapter 3. Ini yang paling penting. Di chapter 3 ini yang closely related banget sama pandemi ya. Karena prevention itu penting, resiko juga penting dan harus dianalisa gitu. Sekarang mungkin ada pertanyaan gimana bisnis apa sih yang kuat ya, yang kayak nggak pernah bangkrut gitu perusahaannya, terus kayak hampir semua tragedi atau pandemi itu juga anti bangkrut gitu. Kalau kata saya sih nggak ada ya. Saya bilang ini berani saya ngomong nggak ada karena apapun yang bisa terjadi, buruk atau positif itu bakalan terjadi gitu. Itu Marvilo ya, by the way. Jadi nggak ada nih bulletproof business plan anti bangkrut. Menurut saya nggak ada karena pengalaman bisnis saya selama ini nggak pernah lihat bisnis yang berjalan besar banget, tapi ujung-ujungnya pasti bisa aja ya kalau mereka nggak baik manajemennya bisa down gitu. VOC dari Belanda udah sampai triliunan company ya, kalau sekarang ya tetap aja down. Kodak juga down, Nokia juga bisa down. Kalau nggak involve dengan market itu bisa down. Gitu. Ini kayak apa ya, teknologi giant ya, mereka bisa down juga sih kalau nggak ada listrik selama setahun, 10 tahun lebih gitu. Jadi jangan pernah ini ya all in ya gitu. Udahlah saya yakin nih bisnis plannya bagus, 100% modalnya. Jangan pernah diburu pakai 2 kaki ya, karena kalian bisa tenggelam kalau gagal. Gitu. Jadi nggak apa-apa gagal, karena bisnis itu dihasilkan kan oleh mindset kita ya. Jadi mendingan perfectin mindset kita. Saya nggak bilang nggak ada mindset yang perfect, cuman mendingan fokus ke mindset kita mengenerate something yang positif gitu, daripada nge-rely sama satu bisnis plan gitu. Oke, terus mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang saya pikirin sendiri ya. Jadi kalau misalnya emang failure itu pasti ya atau gimana, berarti nggak usah ada plan-nya gitu. Kalau kata saya enggak sih. Soalnya gini, pasti atau enggak, maksudnya sukses atau enggak itu emang nggak pasti sih. Bisa nggak pasti sukses, nggak pasti gagal juga. Itu cuma probabilistic outcome ya dari series tindakan yang kita lakukan selama startup jalan gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanya, jadi gimana dong? Kalau kata saya tetap perlu plan-nya, karena kalian itu bisa mainin probabilistic outcome dari hasilnya antara sukses atau enggak gitu. Kayak flipping coin ya. Kalau misalnya kalian flipping doang gitu, cuman ada 50% chance sukses atau gagal gitu. Tapi kalau kalian beratin di satu sisi, itu ada chance suksesnya yang diberatin gitu. Jadi masih ada kesempatan lah buat naikin probabilistic outcome-nya. Kayak gimana? Nanti saya jelasin ya di slide, karena saya bakalan liatin juga data dari company saya sendiri gitu. Oke, terus gimana dong? Kalau misalnya nggak ada bisnis plan yang bulletproof, berarti suatu saat mungkin bisa gagal. Ya saya bilang mungkin aja, karena kita nggak hidup selamanya ya. Jadi pertanyaannya gimana dong? Mesti start atau enggak? Waduh, kalau kayak gitu, itu pertanyaannya bingung juga saya, karena kayak ngomong nggak usah hidup karena kita pasti mati juga. Nah gitu juga ya, karena start untuk atau enggak suatu perusahaan itu terserah foundernya, mau mulai atau enggak. Karena kalau kalian ini ya, nggak evolusi atau strong banget gitu prinsipalnya, nggak pernah ada mau evolusi, kalian itu bisa punah gitu. Kayak beberapa binatang yang punah karena mereka nggak kuat evolusinya. Jadi kalau ada big changes, kalian itu harus proaktif instead of reaktif ya. Reaktif itu bahaya. Misalnya pandemi nih, ada restriction, ada virus segala macam. Orang-orang yang reaktif, mereka tuh reaksinya bahaya apa sih? Takut, diem, defensif gitu. Kalau orang-orang proaktif, dan saya mencoba menjadi proaktif di perusahaan saya, itu mereka langsung nyari celah gitu, nyari kesempatan gitu. Ada loh beberapa perusahaan yang sahamnya naik gede banget gara-gara pandemi corona gitu. Zoom contohnya mungkin. Ada beberapa perusahaan yang memanfaatkan pandemi gitu. Jadi ada perusahaan yang proaktif, ada yang reaktif. Jadi jangan sampai yang reaktif doang, karena reaktif doang berarti kalian dikontrol. Kalau proaktif kalian kontrol diri sendiri, self kontrolnya bagus gitu. Kayak contohnya nih ya, ada family Rockefeller ya, ini family yang kontroversial juga. Mereka itu bisnis pertamanya oil company, tapi mereka evolve sampai sekarang yang ratusan tahun, generasi-generasi selanjutnya, mereka sampai sekarang ada di bank, ada di universitas, bisnisnya udah di mana-mana gitu. Itu membuktikan kalau big players aja mereka menerapkan sistem yang namanya evolvement gitu. Jadi harus ikuti market gitu. Kalau market bilang contohnya oil gitu ya, udah nggak reliable gitu, udah nggak bisa diperbarui teknologinya atau resource-nya, ya pindahlah ke listrik mungkin, solar mungkin, macam-macam gitu. Jadi harus ikutin market gitu. Oke, sekarang gini, kalau misalnya tadi
saya misalnya lu bilang perubahan dari oil ke listrik itu susah ya, dari si major evolvement susahnya minta ampun, saya sadar itu, dan bahkan bisa ganti brand gitu. Iya benar, tapi ada meminimalisir biar kalau big changes datang kalian masih bisa survive tanpa harus ganti brand atau ganti perusahaan atau apa gitu. Dan ini saya praktekin, nanti saya kasih tahu kenapa ya. Ini namanya agile ya. Agile itu apa ya bahasa Indonesia ya? Mudah ganti-ganti kali ya, gesit gitu, nggak statik, nggak konkret gitu. Jadi marketnya itu berubah-berubah, bisnis modelnya pun bisa berubah-berubah, tapi tetap fokus di market itu. Jadi kalau produk buat semua orang, ini Facebook yang ngomong ya, terus saya lupa siapa yang ngomong, tapi produk buat semua orang itu produk bukan buat siapa-siapa, artinya dia nggak punya fokus gitu. Jadi kurang baik lah kalau terlalu agile, harus pas agile-nya. Contoh agile yang baik itu e-commerce yang bisa jual most of the major items. Saya nggak ngomong semua item loh, saya ngomong most ya, mayoritas item yang ada di market gitu. Jadi kalau e-commerce bisa jualan apapun, maksudnya mayoritas item itu good business model menurut saya. Karena kalau ada online shop ada online shop yang fokus banget sama baju basket misalnya gitu. Dan corona datang gitu dan semua lapangan basket tutup, ya udah dia ikutan tutup. Tapi kalau dia bisa jualan sembako kan lain cerita gitu. Online bisnisnya bisa jalan. Dan itu sudah terbukti ya beberapa teknologi e-commerce besar yang saya nggak usah sebutin namanya itu udah ada gitu dan mereka praktek itu gitu. Oke, sekarang nih saya mau liatin panel yang ada di dashboard saya. Ini datanya agak sedikit saya hide, yang ada beberapa yang saya nggak scroll sampai bawah, tapi ini yang penting. Saya ngasih tahu dulu, ini bukan buat show off atau apa, ini buat edukasi dan case study ya. Pertama, kita punya hampir 2.000 user, tapi yang saya show hanya yang bertransaksi ya, ini kelihatan nggak tulisannya. Yang telah bertransaksi gitu. Ada 1.000 di bulan, 1.026, masih 50% dari yang total kita punya. Jadi kalau orang masuk 50% dia transaksi, 50% enggak gitu. Daily transaction-nya itu, rata-rata transaksinya ada 1,4, bulan lalu 1,3, jadi kita cukup growing. Total transaksi ya segini lah ya, 32 miliar ya, mudah-mudahan sih tahun ini kita bisa sampai 3 juta dolar ya, atau kurs 14.000 berarti 42 miliar gitu. Ya cukup bangga lah ya untuk bisa jadi evaluasi milioner di suatu perusahaan ini untuk startup yang belum ke Jakarta ya by the way. Nanti saya juga jelasin sekilas tentang Aha.id ya. Perusahaan kita ini e-commerce B2B, business to business, yang berarti pelanggan kita tuh bukan user biasa ya, bukan orang yang ada di rumah yang bisa beli 1 botol atau 2 botol, kita beli at least dia 1 kardus minimal atau bahkan 100 kilo atau ton gitu. Jadi emang skala besar gitu. Jadi makanya rata-ratanya cukup tinggi gitu. Rata-rata ininya capital marketnya. Dan kita ini geographic base, jadi hanya buka di kota-kota tertentu. Tujuannya apa? Untuk controlling harga. Jadi kalau kalian ada di lokasinya di kota A, kalian nggak bisa lihat harga toko B gitu. Dan setiap kota kita punya depo ya, depo sendiri di mana kita ngirim sendiri. By the way, kita kurirnya sendiri juga gitu. Jadi banyak banget sistem yang kita harus handle. Jadi ya tujuannya sih biar kita bisa kontrol quality kita sampai pengiriman, mulai dari pemesanan hingga pengiriman gitu. Jadi saya kan coba mau kasih tahu juga ya. Ini ada grafik yang cukup menarik ya, yang saya tandain merah sama hijau toska ini. Ini menarik ya, karena gini, kita mulai Maret 2019 ya, Maret awal gitu 2019, kita mulai dan hampir nggak ada order ya. Ini kalau kalian lihat ya, nggak ada order sama sekali. Terus di yang saya circle merah Juni 2 ini tuh pasti down karena kita udah aware market research-nya gara-gara lebaran gitu. Jadi karena lebaran kita nggak tahu reason pastinya kenapa, tapi pasti down di situ. Dan saya circle biru ini tuh namanya apa ya, after corona atau masih corona nih, saya nggak tahu tanggalnya, tapi yang jelas Maret di sini nih. Kalian bisa lihat ya, Maret di sini nih, ini tuh apa ya, kita tuh masih growing gitu biarpun ada corona. Bahkan dari tahun-tahun awal pertama kali down itu kita masih growing gitu. By the way, gue mau jelasin juga kalau market kita itu warung-warung kecil ya, yang berarti dia itu nggak aware banget sama teknologi, bahkan nggak punya email gitu. Jadi kita agak struggle sebenarnya. Cuman tetap aja alasan-alasan kayak gitu kita nggak bisa dijadiin obstacle permanen yang bisa bikin alasan buat nyerah lah, nggak kayak gitu. Bahkan kita pernah datang ke outlet di mana
kita datang mereka tuh nggak punya HP gitu. Gimana coba? Kalau udah nggak punya HP kita nggak bisa apa-apa kan. Cuman ya putar aja otaknya. Kalau kita reason how-nya kuat, why-nya kuat, how-nya itu bisa ketemu gitu. Dengan cara kita kontak orang-orang di sekitar situ yang jualan HP. Kita kasih tahu tuh orang ada yang mau pakai AHA itu nggak punya HP gitu. Jadi kita saling tukar kontak. Ujung-ujungnya itu orang beli HP. Jadi transaksi kita gitu. Jadi ya ada aja lah ide gitu kalau di lapangan gitu ya. Habis itu juga ada physical distancing ya gara-gara corona ini, terus ada logistik restriction juga, artinya truk itu karena kita ngirim sendiri nggak boleh lewat sana, nggak boleh lewat sini, tapi kita pakai GPS dan masuk-masuk ke desa, ujung-ujungnya bisa ngirim lah ya. Tapi intinya saya mau kasih tahu di circle biru ini ya, ini cukup menarik ya. Di sini tuh kenapa? Karena gini, saya bilang selalu research ya dari tadi ya, karena saya anggap research itu harusnya dilakukan di awal aja gitu. Jadi pas udah running nggak usah gitu, karena kita udah tahu, kita udah praktek. Enggak juga sih. Enggak juga, karena penting juga pertanyaan kayak gini. Kalau pertanyaan kalian nanya ya ke orangnya, apa yang kurang sih di AHL ID? Gitu. Selalu ngomongnya basic question kayak gitu gitu. Apa sih yang kurang dari AHL ID? Pertanyaan itu tuh bagus, saya nggak ngomong itu jelek. Cuman lebih baik kalau ada temannya pertanyaan gini, apa yang udah baik di AHL ID biar kita bisa improve. Jadi existing value kita improve. Itu yang jarang startup tanyain ke diri sendiri biasanya. Selalu ngomong apa yang saya kurang, tanpa maintain apa yang udah kalian punya dan orang banggakan bahkan gitu. Jadi kita nanya nih beberapa orang, kita nanya loh beberapa, ini growing ini signifikan ya dari cuman 0 sampai hampir 1000 atau bahkan ya 500 plus lah ya hampir 1000. Ini tuh karena kita nanya gitu ke orang-orang apa yang bagus di AHA menurut kalian. Apa Bapak Ibu yang menurut AHA bagus? Oh bilang harganya oke. Oh barangnya udah lengkap gitu. Ya udah kalau udah lengkap kita makin lengkapin. Ya biarpun ya kita juga nanya siapa yang kurang, tapi kita fokus ke apa yang udah bagus. Gitu. Ini juga saya pastiin berhasil, bukan pastiin sorry, saya praktekkan berhasil karena gini, waktu saya kasih market physical distancing ya, karena gini, sales kita datang ke toko-toko kan, itu nggak boleh sama pemerintah. Kita berdiri di Tegal dan Prokerto dibuka Maret kemarin ya, 2020 di tengah-tengah corona dan cukup sukses juga. Jadi growing dari awal sampai Maret kemarin itu cuma di Tegal, kota Tegal. Kenapa Tegal? Karena ya ada reason internal, karena kita punya pabrik di sana, partner saya punya pabrik di sana, dia yang ngolah ini ya apa, dia yang ngolah produk kita gitu, sebagian doang, sebagian lagi kita beli gitu. Jadi ada yang bikin sendiri, ada yang ngolah gitu. Ada yang beli dari orang gitu. Jadi artisan kita di Tegal itu doang sih, dan karena di Tegal jadi orang-orangnya masih gagap teknologi gitu, masih aduh nggak punya HP lah, nggak bisa buka Gmail, nggak punya email lah, macam-macam lah intinya kayak gitu. Tapi karena di Tegal itu kemarin ya kalau kalian lihat berita ya, di Tegal itu salah satu kota yang lockdown pertama kali gitu. Jadi struggle juga buat kita sebenarnya. Cuman tetap aja itu nggak jadi kita alasan, tapi kita tetap mematuhi pemerintah ya, by the way kita konsul juga ke pemerintah enak gimana, nggak melanggar hukum dan gimana gitu. Jadi waktu physical distancing berlaku, sales kita tuh nggak boleh kerja. Ya jelas dong, kita nggak boleh datang ke toko, kita nggak bisa ngasih player atau segala macam, kita nggak bisa. Terus gimana? Nah kalau udah kayak gitu, reaktif biasanya orang. Aduh, dibatasin nih, gue strategi marketingnya nggak jalan, gimana ya? Jadi alasan dong marketingnya turun lah, ininya turun lah. Enggak juga sih kalau menurut saya ya. Lockdown itu udah berlaku di bulan Maret, April, itu tetap aja growing. Kenapa? Karena kita fokus di apa yang udah ada di AHA. Existing user kita kasih diskon terus. Kita tanyain satu-satu, Bapak mau barang apa, Bapak mau ini apa. Jadi instead kita nyari customer yang baru, customer yang lama kita maintain gitu. Karena customer yang baru nggak bisa didapetin, karena ya emang physical distancing kan, kita nggak boleh kemana-mana gitu. Ujung-ujungnya sih untungnya dihapus ya. Karena waktu dihapus ini growing luar biasa sampai 1000. Ini juga bukan karena kita ngasih produk-produk yang bagus ke existing user ya, kita juga karena ada yang dicabut ya kalau nggak salah ya, physical distancing di Tegal itu, jadi kita bisa growing signifikan lagi ya di market yang ini nih. Di tanggal berapa nih saya kelihatan, itu gede banget sih yang daftar di AHA. Gitu. Dan kita reaktif, kita proaktifnya juga di contohnya gini, orang-orang tuh kalau misalnya lagi pandemi butuhnya apa sih? Nah gitu. Oh, masker misalnya. Oh, hand sanitizer misalnya. Oh, sabun lah ini segala macam. Kita jual di sini segala macam. Ya, kalian bisa lihat di sini. Kita jual di sini. Nah, daun yang parahin sampai bawah ini tuh gara-gara lebaran. Tapi ada juga kita nggak mau nyerah gitu. Kita nggak mau nyerah di region lebaran doang. Pasti ada yang lain nih, gue bilang ya sama CEO dan lain-lain. Kita omongin pasti ada yang lain kok. Gue bilang. Apa ya kalau misalnya yang lain? Sorry. Apa ya yang lain ya? Kita research terus gitu.
Sampai akhirnya kita tahu kalau misalnya ternyata di Indonesia ini, saya ngomong ya, sorry ya, di Indonesia ini kadang-kadang orang yang nggak punya financial plan yang strong, saya nggak ngomong jumlah uang, saya ngomong financial plan yang nggak cukup kuat, itu mereka tuh biasanya ngabisin uangnya. Mereka ngabisin uangnya ke barang-barang yang non konsumtif gitu, non 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 ini ya, non primary, kebutuhan utama gitu, kebutuhan primer gitu. Jadi kayak contoh misalnya kita nggak jual rokok sih, kita jualnya misalnya permen kayak gitu ya, segala macam ini kita jual di sana. Cuman itu tuh dibutuhkan banget di tahun di awal-awal April ya, awal April Mei gitu. Tapi semenjak dia mau mendekati Juni bersamaan dengan Lebaran, ini dropnya minta ampun ya. Ini kalau kita nggak preventif di sini, kita bisa down ke bawah sini. Ujungnya kita bisa bounce back dan kita back di sekitar 700-an lah. 700 order per minggu loh. 700 toko berarti. Jadi ya itu yang kita lakukan adalah kita sadar gitu orang-orang tuh buying powernya rendahnya minta ampun, rendah banget di sini tuh. Jadi mau kalian jualan emas digratisin 50% pun saya yakin yang beli nggak akan sebanyak yang lalu-lalu karena buying power, sorry ya, ekonominya tuh down. Karena awal-awal ini saya nggak tahu nih orang mulai di PHK di mana ya, karena kalau di PHK biasanya pesangon kan, pesangonnya itu dipakai buat beli yang non konsumtif kalau mereka nggak punya plan financial yang kuat gitu. Jadi dipakai buat yang aneh-aneh lah, jadi makanya mereka beli banyak gitu. Kita nggak terlalu memanfaatkan ini, kita tetap ekonomi bertumbuh, makanya kita coba bounce back di sini dengan cara oke lah, yang non produktif kayak permen, kayak yang nggak kebutuhan primer kita kesampingkan dulu, diskonnya kita turunin lah, banner kita turunin, tapi tetap jualan. Tapi kita lebih ke kita tahu nih orang tuh pasti belinya makanan utama ya, dari beras, minyak, gula, garam misalnya atau apapun gitu. Kita mulai jual di sini yang merah ini ya, saya kasih tanda ya. Yang kasih tanda ini soalnya kalau di tahun lalu akibat lebaran aja itu tuh naiknya lama banget, bisa sampai sebulan di Juli gitu baru dia ada growing. Kalau kita tuh enggak, kita udah bisa growing lagi karena kita di sini proaktif. Kita bahkan plan tahun lalu yang cuma ngomong oh karena lebaran orang nggak punya duit, kita nggak berhenti di sana. Kita ngomong orang pasti ada duit sisa dong buat beli makanan. Itu kita mikir sampai sana, jadi kita fokusin jual di kebutuhan primer di sini di angka merah ini. That's why kita udah back lagi di angka 700-an. Dan apa yang kita lakukan ini hanya segelintir ya dari beberapa series pemikiran yang saya nggak bisa share di sini, tapi salah satu yang impact-nya paling gede itu. Ya kurang lebih gitulah ya untuk model bisnis yang saya bilang tadi, mana ya, agile ya, kalau nggak salah saya bilang tadi. Nah ini, di sini saya ngomong agile ya, jadi karena kita bisa ganti produk kita dengan mudahnya, kalau yang tadinya jualan permen jadi jualan beras gitu. Kalau orangnya fokus banget ke jersey basket gitu susah, nggak bisa gitu. Apalagi kalau mereka nggak nanya gitu ke market butuhnya sebenarnya kamu tuh apa gitu. Itu nggak baik banget ya. Sama satu lagi saya mau ngasih tahu juga kalau saya ini sempat kerja di PT Intersolusi ya di Bridgetech itu sebagai direktur desain. Saya tahu desain itu baik gitu. Tapi kalau kita terlalu manfaatin ego, kita selalu mikir kayak dari perspektif kita duduk ya di direksi direktur, enak tuh handphone bagus loh, segala macam, dan handphone kayaknya desainnya jelek nih, oh gue pengen bayar pakai OVO, segala macam. Itu pasti saran yang muncul dari direktur-direktur yang lain, atau bahkan dari product owner, sekelas manajer segala macam, pasti ngomong kayak gitu, Ses, pasangin lah OVO, Ses, pasangin lah GoPay, pasangin lah Easy Money, wah bla 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 bla. Ya saya sih setuju-setuju aja ya karena UI-nya makin bagus lah apalah, tapi gini sama gini, market research, saya kasih tahu nih, market research, saya datang ke Tegalnya, saya tanya ke orang-orang, mereka tuh sebenarnya nggak punya OVO guys gitu. Ini lain cerita kalau saya udah buka di Jakarta sama di Semarang atau di mana-mana ya, mereka tuh nggak punya OVO, jadi kalau kita develop OVO juga percuma gitu, mereka nggak akan pakai. Dan kalau kita ganti UI-nya itu luar biasa sulitnya untuk market edukasinya gitu. UI-nya itu susah untuk kita pindahin button dari kiri ke kanan aja, mereka telepon CS kita kenapa buttonnya pindah. Mereka takut ngeklik lah, dan macem-macem lah ya. Bahkan ya di awal-awal ini, di awal-awal yang garis merah ini, apa, circle merah ini, saya kasih tahu kalau ini, apa ya, saya dulu tuh pembayarannya, virtual account dulu, transfer bank. Kita tuh nggak research market, kita salah dulu di awal. Karena kita nggak research market, ternyata orang tuh yang punya bank tuh dikit banget, mereka punya cash. That's why di bulan Juli 2019 kemarin kita mulai growing karena kita pakai sistem cash on delivery atau COD gitu.
Ya, dari sana itu growing-nya luar biasa karena emang marketnya tepat gitu. Kita tanya pertanyaan yang tepat, Bapak pembayarannya apa? Gitu. Itu ya cukup penting ya. Jadi kita nggak bisa asumsi, jangan pernah asumsi. Datang market, tes, tanya gitu. Oke, sekarang lanjut dulu ya. Kita cukup dulu ngomongin AHA-nya, nanti boleh di Q&A. Kita nanya lagi nih, saya mau kasih tahu juga nih karena saya beberapa suka mainan investor-investoran, saya suka BI juga, Bursa Efek Indonesia. Saya mau kasih tahu juga nih, tips ini agak out of topic, tapi kalau mau starting, kalian lihat aja IDX 30. IDX 30 itu isinya saham-saham terbaik di Indonesia. Ada, mostly itu kalau saya lihat ya, ada di bank sama energi. Ya. Jadi, saya nggak bilang kalian harus bikin energi atau bank, perusahaan bank atau energi, tapi saya, ini data yang mentah banget, jadi kalian bisa, ini ya, bisa diolah lagi, mungkin bisa dikasih network security mungkin, distribusi, transportasi di bidang yang ini gitu, karena bidang ini nggak akan pernah down itu untuk 10 tahun ke depan gitu. Jadi kalau kalian mau starting suatu solusi, menemukan problem maksud saya, bisa di sini gitu. Jadi nggak harus kemana-mana lah. Karena Ya, saya yakin lah. sorry, bisa percepat ya 5 menitan lagi gitu ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol, diskusi. Oke. Saya kasih tahu juga ini di sini harus ya starting point dari sini ada baik gitu karena bank industri itu sangat luar biasa luas ya gitu. Oke, lanjut ya buat menghemat waktu ya. Kita ke chapter terakhir, ke fokus sama time. Ini kalian baca buku For Our Week biar produktivitasnya baik gitu. Harus ada delegasi yang baik dan lain-lain gitu. Jadi jangan cuma kerjain semuanya sendirian, itu fatal banget sih menurut saya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya startup, please banget jangan start lagi suatu startup lagi. Kalau kalian udah punya startup, itu diberesin dulu sampai stable, baru kalian bikin startup lagi dengan resource yang udah ada dari startup sebelumnya. Jadi startup yang sebelumnya udah sukses, ambil resource-nya, reward-nya, bikin startup lagi. Menurut saya yang benar kayak gitu. Karena kalau kalian terus kejar semua kereta, nanti nggak ada yang masuk keretanya. Jadi jangan sampai kayak gitu lah ya. Terus juga jangan pernah starting startup pure karena experience. Jangan banget, karena experience itu mostly kalian bisa dapetin di buku ya. Jadi jangan cuma pengen, atau yang kerja sama orang segala macem. Kerja sama orang yang field-nya itu nggak ada hubungannya sama startup kalian gitu. Tuh, kayak, gue mau kerja di bank gitu, jadi accounting gitu. Tapi startup itu di e-commerce IT gitu, yang nggak ada hubungan sama accounting. Misalnya nggak ada hubungannya gitu. Dan kalian mengatasnamakan pengen merasakan lingkungan kerja experience. Menurut saya jangan sih. Langsung aja starting dulu kalau research sudah oke dan research sudah oke. Karena real experience itu bakal mulai waktu kalian start sendiri gitu. Oke, terus yang terakhir, jangan pernah fake progress ya. Fake progress itu research terus, nggak pernah ngelakuin. Baca buku terus, nggak pernah ngelakuin. Ikutan seminar doang, nggak pernah ngelakuin. Habis itu cuman kerja keras doang dan nggak pernah working smart gitu. Jadi kalau saya kerja keras terus, saya nggak akan tahu tuh. Saya nggak akan pernah datang ke lapangan tuh karena saya coding aja terus sampai mampus. Coding aja terus sampai website-nya bagus gitu, tanpa tahu gitu kalau sebenarnya yang kita butuhin sekarang bukan UX yang baik atau website yang lebih cepat, tapi lebih tepatnya mungkin produk ya. Saya ngomong ini produk karena case di saya di produk gitu. Jadi kerja keraslah di tempat yang benar gitu, itu baru namanya working smart gitu. Oke, mungkin bisa lebih lanjut ini di itu ya, di Q&A ya. Kalau misalnya ada yang pertanyaan atau apa, ini di email saya ada, atau mau langsung di room ini, komputer ya. Ya. Oke, makasih ya Sus untuk sharingnya. Tapi boleh cerita dulu nggak sih kalau Chief Information Officer itu job desk-nya ngapain sih? Tugas utamanya kan kalau CTO kan mungkin ya untuk coding-nya kayak gitu ya, untuk secara teknik. Kalau CIO itu apa? Iya, kalau CTO ya betul, udah pasti udah tahu lah ya. Kalau CIO itu Chief Information ya, dia tuh dia tuh nge-handle hubungan antara suatu company dengan company yang bekerja sama dengan dia. Contohnya prinsipal. Kalau saya itu prinsipal. Karena kayak misalnya nih, yang supply barang saya, misalnya saya punya Indofood, barang Indofood, saya ketemu dengan direktur Indofood. Itu salah satu job desk-nya. Dan itu ada close related juga dengan informasi IT. Gitu. Jadi kayak software dan resource yang ada di IT itu ada hubungannya dengan CIO juga. Saya merangkap ya CIO pertama, dan karena ada sedikit problem dengan CTO sebelumnya, saya langsung merangkap jadi CTO juga dan berjalan dengan cukup baik ya.
Oke. Kalau sendiri itu emang lebih fokusnya ke FMCG ya, fast moving Ya, consumer betul. goods ya. Ya, betul. Oh, Gitu. Jadi, ya bisa aja sih ke depannya mungkin kita jual elektronik itu atau apa, tapi untuk itu sih enggak sih. Kita masih fokus ke apa yang kita kuasain dulu gitu. mm-mm. Tapi kalau misalnya dari awal-awal ini yang AHA ID usaha problemnya tuh apa sih, pain yang untuk diobatinnya tuh apa sih dari AHA ID itu tuh? Iya, oke. Pertanyaan bagus ya. Tapi saya nggak bisa Hmm. share 100% semua ya, karena solusinya mungkin ada. Surface-nya aja nggak apa-apa. Ya, face-nya aja ya, maksudnya depannya doang. Gini, jadi kami tuh, saya lebih tepatnya punya partner di Tegal, yang saya ceritain tadi, dia tuh mendeteksi suatu masalah di mana warung-warung kecil itu eh, punya uang, mereka punya uang untuk belanja dibandingkan orang-orang yang kayak saya, kita itu kayaknya nggak mungkin ya, kita sehari belanja 10 juta ya guys Mm-mm. untuk beli pulsa atau enggak gitu. Mereka tuh punya buying power yang kuat sebenarnya. Hanya saja mereka tuh nggak punya platformnya. Gitu. Mereka nggak bisa Oh beli gitu. Tokopedia. Kenapa? Nggak bisa beli toko Bukalapak. Kenapa? Karena harganya mahal. Kenapa harganya mahal? Karena orangnya orang ketiga, orang kedua, orang ke satu. Dan pabrik itu sesuai hukumnya di Indonesia, Unilever, dia nggak bisa jualan barang mereka langsung di platform Tokopedia. Nggak boleh. Oh Harus gitu. distributornya. Ya, Mm-mm, mm-mm. unik ya bisnis Ya. modelnya, ya, peraturan yang unik. Jadi harus ada apa ya, platform e-commerce tersendiri yang menghandle market ini gitu. Dan Oh kita tapi itu untuk e-commerce yang emang udah gede kayak Tokped, Shopee, Bukalapak itu tuh emang prinsipal nggak bisa masuk ke langsung istilahnya retailnya. kalau untuk masuk retail saya rasa nggak semudah itu ya Peter ya. Saya nggak ngomong Hmm. impossible juga. Cuman untuk masyarakat retail itu nggak semudah itu karena kita juga udah baca dokumen dari pemerintah nggak mau juga menghilangkan warung-warung kecil ya Peter. Kalau Hmm. warung-warung kecil di close dan ditutup sama e-commerce itu bakalan bikin pengangguran yang luar biasa gitu. Betul, iya sih. Jadi di sini AHD itu jadi solusinya gitu ya untuk para retail ngambil langsung dari prinsipal gitu. Ya betul, dan prinsipal itu kerjasama sama kita. Kita nggak bisa manipulasi harga ya by the way kita. Oh gitu, Ya, ya 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 ya. jadi kayak saya bilang tadi ada beberapa age yang susah didapetin dan susah direplika salah satunya itu. Mm, 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 mm. Ini udah jalan berapa tahun ya? Ini kita buka tahun 2019 Maret ya, jadi setahun lebih dikit lah umurnya. Baru setahun omsetnya udah segitu, hebat nih. Ya, Oke, gitu. kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di Filoitrum ya. Pertama-tama dari Felix. Pertanyaannya, bagaimana sih AHID menghadapi daya beli yang lemah pada masa pandemi ini, di mana sektor bisnis to bisnis juga terdampak karena sektor bisnis to customer yang sedang lemah, maka akan berefek pada daya beli sektor B2B juga. Apa solusi atau strategi AHID dalam menghadapi badai resesi ini? Ya, Felix ya. Oke, Felix. pertanyaan bagus ya. Gini, saya sempat mention tadi di slide yang ada Mm-mm. buat saya bilang kalau daya beli masyarakat itu rendah dan kita aware tentang itu ya. Sayangnya banyak yang nggak aware tentang itu. Daya masyarakat beli itu cukup penting ya, indikator yang cukup penting. Strateginya apa? Kita itu harus tahu mereka tuh mampunya beli berapa sebenarnya. Jadi riset market, Oke. mereka mampunya beli berapa dan kita berusaha ya, saya ngomong berusaha tanpa mengurangi margin, jangan sampai kita ngasih diskon terus kita nggak profit juga. Kita mengurangi margin kita lah, kita mengurangi margin kita dalam skala yang cukup besar di berbagai produk, baru kita kasih diskon ke mereka gitu. Bahkan kita ngasih voucher lah, segala macam, kasih sembako dari margin profit sebelum tahun-tahun lalu kita pakai, kita buat Mm. masyarakat gitu. Jadi kita berusaha menjadi solusi di tengah pandemi ini gitu. Jadi kalau di kertas kita rugi gitu. Tapi karena kita Mm-mm. pakai sedikit profit dari tahun lalu ya, karena kita market besar banget, kita pakai di sini gitu. Oke. Gitu. Ya, ya. Jadi mainin harganya juga gitu ya, Ya mainin harga atas persetujuan dengan prinsipal juga ya. prinsipal juga. Kita, Udah kerja sama prinsipal apa aja emang? Kalau boleh tahu. prinsipal kita ada 20-an lebih ya. Saya lupa sih exactnya karena saya nggak di bagian marketing. Kita ada Mm-mm. 20-an lebih dan kita brand-brand besar ya kayak Sogood, Indofood, terus Mm-mm. Albe, Pertamina, kita udah kontak-kontakan. Oh, By the way, Pertamina juga gitu. ya saya ngomong Pertamina bukan berarti saya ketemu sama Arif juga ya. Maksudnya
Maksudnya Pertamina tuh dia ada divisi-divisi daerah-daerah kecil, nah saya ketemu sama mereka. Kita jual Oh, LPG juga sih, kita. oh LPG juga, iya iya iya. Iya. Menarik, menarik. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Rifki Bayu Lesmana. Menurut kamu nih, apakah cerita-cerita kisah sukses startup atau build a company itu terlalu berlebihan? Sebab teman saya membangun startup, tapi hidupnya terlihat sangat tertekan sekali dibandingkan dengan yang bekerja di perusahaan. Lalu kalau misalnya susah, bagaimana apabila di saat krisis ini gitu? Apakah makin berat gitu atau gimana? Oke, itu tadi siapa ya? Tadi pertanyaannya dari Rifki. Rifki ya? Mm-mm. Ya, oke Rifki. Tadi saya sempat di chapter sebelumnya ya, chapter awal saya bilang kalau kalian nggak bisa ngehandle sama pressure, dan ada beberapa ya list tadi yang saya bilang. Kalau kalian nggak bisa ngehandle itu, mending kerja sama orang atau jadi investor aja. Investor mungkin butuh modal. Kalau nggak punya modal, ya sudah kerja sama orang dulu, kumpulin modalnya, antar jadi investor, jadi startup lagi. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena bener, startup itu yang dilihat kisah suksesnya tadi yang ngomong di Instagram si Kevin itu cuman kayak, oh gampang banget ya, coding filter sukses aja udah jadi gitu. Enggak juga sih. Kalian tuh ngelihat cerita-cerita kayak gitu cuman berapa ya, cuman ujungnya doang gitu, daripada bawahnya itu parah banget. Ini saya juga ngomong gini karena saya juga nggak gini-gini amat ya, nggak sukses amat juga, masih struggle juga, dan kita pernah sampai hampir dituntut gara-gara karena kita kan ada, berarti kan kita geser tuh distributor ya, Betul. distributor lokal, kita dituntut gitu, kita dituntut lah, kita di ya nggak tuntut, maksudnya tuntut hukum juga, maksudnya digertak lah, kita digertak di kota ini, kita digertak sama orang ini, jadi center of attention ya kita ya, dan Hmm. ya cukup berat juga ya bisa sampai kayak gimana juga, tapi ujung-ujungnya kita proaktif dan kita malah ngajak mereka join. Kita malah Oh, gitu. itu produknya kalian, please kita beli aja lah, kita beli, kita jualin lagi, profit juga buat win-win solution lah gitu. Mm-mm. Kalau pertanyaannya itu bener nggak sih dibesar-besarkan, saya ngomong valid, betul, itu dibesar-besarkan kadang untuk menarik attention ya, PR itu ya, public relationship, dibesar-besarkan ceritanya seakan-akan mudah gitu bikin startup, itu kan enggak ya gitu. Ya. Jadi kalau tadi di tengah pandemi ini, Bus, tadi pertanyaannya sorry, maksudnya di tengah pandemi lebih sulit bikin startup, Iya, di tengah pandemi ini ada problem yang muncul dong, betul ya? Kita setuju betul. gitu dong. Nah, problem Karyawan juga sebenarnya ada kan, apalagi. Iya. jelas dong. Tapi untungnya kita nggak PHK sih, kita Oh gitu. Ya, dan ya. masih karena pegawai kita masih masih 40, 30, 40, 50 lah. Gitu. Nah, kalau Masih dari handle. ya dari pandemi ini ada ya, ada problem di sana guys gitu. Ada problem di sekitar kita yang kalau kalian bisa solve tanpa uang, mungkin bisa aja mungkin ya, tanpa uang, siapa tahu bisa. Ya kalian startnya aja kalau kalian emang berani gitu, dengan syarat please banget kebutuhan finansialnya terbutuhi gitu. At least 12 bulan ke depan income-nya udah secure gitu. Makannya 12 bulan ke depan udah oke, kosan udah oke. Kalau kalian tinggal sama orang tua oke banget tuh. Jadi bisa memanfaatkan kan gitu. Dan itu pilihan sih ya, gitu deh. Iya Pilihan sih. resiko sih menurut saya. Lagi juga lu kan founder juga ya, salah satu founder. Tahu ya. Ya. Iya. Oke, buat teman-teman yang lain yang mau tanya juga boleh masuk ke Philoid Room atau mungkin di Google Meet di chatnya juga mau tanya langsung, atau kalau susah ditulis dengan tulisan mau ngobrol langsung bisa langsung chat dulu biar ntar dibukain. Silahkan. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi, anonimus sih ini ya. Dari pengalaman di AHA, share dong ke kita satu hal utama yang paling penting untuk terus bisa keep up sebagai C-level agar startupnya tetap growing dari sisi personal dan perusahaan. Sorry, keep up sama si level maksudnya gimana? Bertahan di. Jadi mungkin masih sebagai C-level gitu ya, agar startupnya tetap growing dari sisi personal dan perusahaan. Oke, sorry kalau saya salah nangkep ya. Kalau misalnya Di-share aja tipsnya mungkin apa gitu selama bertahan jadi jabatan, C-level ini. oke, Dan bisa tetap growing gitu. oke, kalau bertahan di jabatan si level biar nggak turun jabatan atau naik jabatan, saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu itu. Tapi kalau misalnya untuk growing itu menurut saya ini sih apa ya? Sorry ya kalau saya ngomong bahasa ya mungkin cincai ya. Agak cincai orangnya gitu. Cincai sama ya santai lah gitu. Kalau misalnya ada yang bikin kesalahan, ini saya ngomong dunia kerja ya. Kalau misalnya ada yang kesalahan, please banget kalian fokusnya itu ke kesalahan dia gitu, bukan ke orangnya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang trouble, misalnya developer trouble sama
masih modul telat, ya kita gandeng developernya, kita tanya problem itu apa sih sebenarnya, bukan kita nyudutin developernya gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya apa ya, Cincai, kepercayaan, komunikasi, ya gitulah, soft skill sih, lebih tepatnya soft skillnya gitu. Karena kalau timnya konkret dan kuat, itu growing itu pasti ada. Kalau udah berantem antar co-founder ya, Twitter ya, itu udah nggak bener pasti. Ini Haram itu ya. udah haram banget. Ini udahlah, jangan diperlanjut lama-lama lah. Saya punya perusahaan yang 2 kali saya gagal gara-gara berantem sama co-founder. Jangan. Oke. Iya, iya, iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ilham Reza nih ya. Dari perspektif Anda, bagaimana bisnis digital atau startup saat ini? Apakah semakin beresiko untuk coba dimulai dan dijalani atau bahkan peluangnya semakin besar? Ini pertanyaannya dari kemarin sih, dari hari pertama. Tapi karena kemarin profesional, jadi nggak bisa ditanyakan. Oke. Itu pertanyaannya cukup bagus ya. Tapi kalau untuk tanya bagus atau enggak di dunia digital, saya melihat dunia digital itu ada kelebihan di dalam scale ya, scaling ya, karena kita bisa copy produk kita infinite ya. Itu kalau misalnya produk atau laptop itu kalian kalau mau bikin lebih dari satu, kalian butuh resource lagi. Kalau misalnya kalian bikin ebook kan bisa di copy ribuan gitu. Jadi itu salah satu kelebihan dari dunia digital. Kalau ditanya profit nggak, resiko nggak? Kalau kata saya tergantung problem yang kalian temuin. Tiap negara ada yang digitalnya masih lemah, ada yang digitalnya udah kuat kayak di US gitu. Kalau kalian starting yang ini balik lagi ke bisnis model ya, mau digital atau konvensional atau native atau nggak usah pakai digitalan, tetap aja bisnis model yang menentukan. Kalau bisnis modelnya sama dan saingannya banyak dan kolamnya gede, banyak ikan gitu, wah udah, saya rasa mau digital atau enggak susah. Jadi kalau di Indo sih menurut saya digitalnya itu enggak lagi booming, cuman belum telat sih kalau saya. Serius belum telat karena saya Peter ya, saya ini ya saya belum pernah lihat ini startup yang lagi lu jalanin ini ya Peter. Oh gitu. Saya belum pernah lihat dan bisnis modelnya cukup unik juga. Saya nggak ngomongin profit di sini ya guys. Tapi startup yang kecil dan baru muncul ya kayak kita ya Peter ya, itu tuh belum kedengeran gitu dan bagus. Gitu. Kalau kata saya sih kalau dilihat di Indonesia masih booming atau enggak, menurut saya baik banget ya perusahaan startup ya. Yang bikin unik tuh yaitu bisnis modelnya kalian gitu. Jadi digital atau enggak, nggak usah terlalu pikirin itulah. Yang penting bisnis modelnya, problem apa yang kalian solve. Itu yang saya bilang tadi kan. Jangan fokus ke passion kalian yang ada ngomong, oh saya suka ini digital, saya ngoding. Kalau problem yang nggak ada di sana yang kalian solve ya sama aja lah, nggak bisa. Iya, 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 ya. Oke, oke. Jadi balik lagi kita pinter-pinternya kita cari problem dan solusi yang kita deliver gitu ya, itu yang bisa basicnya banget, prinsipal utamanya banget gitu ya. Oke, buat teman-teman partisipan yang mau nanya boleh loh kalau mau nanya di room atau di chat. Oh ini ada satu lagi nih, sebentar. Lagi di refresh. Dari Leo aja nih. Saya pernah ngobrol sama beberapa teman yang berkomunikasi dengan investor, katanya saat pandemi ini traction is everything. Benarkah ini? Bagaimana untuk early stage startup yang masih perlu validasi dan build MVP? Sorry, tadi apa ya? Yang penting apa tadi? Traction. Traction tuh maksudnya gimana? Traction tuh traction mungkin yang masuknya gitu ya. Kalau mungkin dari AHA tuh kayak seberapa banyak yang jadi user atau seberapa banyak transaksi kayak gitu. Oke, kalau kata saya sih gini ya, investor itu, ini agak unik, itu pertanyaan bagus banget. Investor tapi ini itu satu lagi lanjutan pertanyaannya. Bagaimana untuk early stage startup yang masih perlu validasi dan build MVP gitu? Ya masih MVP ya, saya bilang tadi ya. Ini juga banyak itu yang bagus berarti. Jadi gini, kalau kata saya sih gini ya, investor itu ada yang mereka punya karakter ya. Kalau kita ngomongin investor ya, investor itu punya karakter. Saya kemarin ya Peter deketin investor buat series A funding pertama saya itu di Jakarta. Dia itu unik Peter. Dia itu cuma invest di perusahaan yang menciptakan teknologi. Udah. Udah dia nggak peduli gitu. Lu mau Android ya oke apa, lu mau bisnis model jualan apa nggak peduli. Yang penting lu ada apa ya paten ya sebutannya ya. Oh ya. Baru gitu. Jadi mau tractionnya nol, usernya nol. Yang penting kalian punya produk
paten teknologi dan bagus gitu, udah diinvest langsung. Mau usernya nol juga diinvest sama dia. Dia ngomong sama saya kayak gitu. Dan saya kaget gitu. Oh berarti ini investor emang nggak fokus di e-commerce gitu. Jadi saya kasih tahu juga investor itu punya karakter. Dia ada yang suka e-commerce, ada yang suka energi, ada yang suka bank gitu. Peter. Jadi mereka punya karakter, Peter. Jadi kita harus pelajari juga apa yang mereka mau sebenarnya. Jadi bukan berarti perusahaan bagus semua orang investor mau investasi kalian belum tentu. Terus pertanyaan lagi tadi yang early stage ya. Iya, masih MVP gitu. Saya bilang tadi adalah MVP itu dicoba sampai tidak menjadi MVP atau MVP yang lebih besar dari MVP sebelumnya, iterasi sebelumnya. Ya saya bilang tadi di slide keberapa ya, MVP jadi masuk ke marketnya kasih feedback, iterasi lagi terus sampai menurut kalian ini udah oke, bisa di skala besar, bisa di scale dan masuk ke dunia investor pertama. Jadi kalau kalian udah ya ini dong, kalau kalian udah pede sama solusi kalian yang berarti udah solve beneran problem, investor tuh justru nyari tuh. Serius, karena di AHA sendiri kita udah dicari investor. Gitu. Kenapa kita nggak mau? Karena ada investor yang karakternya kurang baik. Mereka cuma pengen invest dan mereka withdraw duitnya di certain period, gitu. Bikin kita kewalahan nanti. Gitu. Oh jadi iya. hati-hati juga, jangan terima duit semua juga. Gitu. Iya, iya. Aku pakai, Jangan asal. iya, saya pakai metode apa yang saya ceritakan tadi. Kita fokus buka di Tegal dulu, kita buka di Purwokerto dulu, kita buka di sini. Kenapa kita nggak buka di Jakarta? Kenapa kita nggak buka di sekaligus? Ya, kita tahu inilah, tahu batas diri kita nggak kuat. Jadi Bandung belum masuk ya? Belum bro, nanti lah. Kayaknya sih tahun depan lah. Kayak kita lagi cari gudang dulu ya. Gudangnya agak gede soalnya. Harus gede kan kita punya banyak. Oh gitu. Oh nyimpen stok juga kalian. Jadi nggak langsung dari prinsipal ke Ya, kita detailnya gitu. ya, jadi prinsipal ngirim ke kita simpen, tapi maksimal berapa hari harus terjual dengan habis. Oh gitu. Kita jual, semakin margin yang kita dapatkan dari prinsipal. Jadi makin profit nih kalau cepat banget waktunya. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya tuh nggak ada AR ya, nggak ada piutang kan karena emang pesen dulu baru Oh enggak, dikirim. enggak. Kita nggak mau kayak gitu. Tempo ya. Biasanya orang nyebutnya tempo. Tempo. Bayar apa, datang dulu barangnya terus kita itu sekarang belum ada, cuman salah satu senjata kita nanti nih kalau marketnya turun. Siapa senjata itu nanti, tapi sekarang semua cash, jadi cash flow kita cukup sehat ya, makanya saya ngomong tadi nggak ada PHK kita. Oke. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih, tapi mungkin kalau misalnya teman-teman baru kepikirannya nanti nih atau tertarik juga sama bisnis modelnya kayak AHA dan pengen bikin yang mirip-mirip kayak gitu, bisa langsung tanya aja di philoid.id, ntar mungkin teman-teman kayak Yoses ini atau founder-founder lain atau C-level yang lain pengen ngejawab juga bisa di Philoid itu. Dan Yoses makasih untuk 1 jam sharingnya dan tanya-tanya jawabnya ini. Sukses terus dengan AHID-nya. Ya, Peter. Salesnya juga naik lagi gitu ya. Bisa Ya. jaga terus, stay healthy, stay safe. Juga teman-teman, makasih yang udah bergabung. Jangan lupa besok masih ada 1 kali lagi Philotalk jam 4 sore dengan Distra Fantari. Kita bakal bahas ngobrol-ngobrol dengan founder dan CEO dari Talkabot. Nah, jadi see you tomorrow. Dan sebelumnya makasih lagi untuk teman-teman yang udah gabung, juga media partner, Semafit Maranatha, AHID makasih, terus Ya. juga Kubik, Workspace 53, Block 71, Event Banget, BIM, dan Pengusaha Muda Media. Makasih untuk supportnya. Dan untuk yang bentar, kita mau screenshot dulu deh buat dokumentasi kita. Untuk teman-teman partisipan boleh dong dibuka ininya, videonya kita dokumentasi di screenshot. Ini ada.
Ntar untuk materinya boleh di-share ya, Yoses ya? Slide-nya ya? Mm-mm. Oke, boleh. Ntar buat di-share di grup juga. Oke. Dan untuk teman-teman yang kalau misalnya mau nonton lagi, kita record ini di YouTube juga bakal kita upload gitu untuk Filotalk kali ini dan juga kemarin. Oke, udah kita dokumentasiin. Sekali lagi makasih Oses untuk waktunya. Ya. Semoga kita bisa bikin acara webinar bareng lagi ya. Dan untuk semua partisipan, makasih yang udah join. Jangan lupa besok kita masih ada satu kali lagi Filotalk hari Sabtu jam 4 sore. Buat pertanyaannya bisa langsung masuk aja ke Filoid ID. Dan makasih untuk semuanya. Stay healthy, stay safe. Sampai jumpa. Selamat sore. Oke, thank you.